Tadi kan kamu bilang sendiri kan, hukum sunat itu apa? Apa hukum? Perjanjian Tuhan dengan Abraham kan? Saya tanya iman kamu. Quran Iya. bukan Lah ya kita. makanya itu tadi penjelasannya di situ. Nah, kok kamu membenarkan iman kamu lewat Alkitab sih, kan lucu. Itu yang menurut Alkitab. Ya, sekarang kalau kamu Al-Quran bisa membenarkan Sekarang itu. kamu bilang gini. Sekarang kamu gini. Kalau Al-Quran Kamu bisa bilang tadi kan hukum sunat itu Nah, kau itu dengar. perjanjian antara Tuhan dan Abraham. Oke. Sekarang gini, kalau kamu ingin mengatakan Al-Quran itu benar, berarti Al-Quran sanggup menjelaskan dan membenarkan tentang kebenaran tentang Kamu sudah sunat. bilang secara eksplisit memang tidak ada. Nah, kalau secara eksplisit tidak ada, sekarang kamu mau ngambil data di mana? Itu tadi kan sudah jelas di situ Kamu kan. mau ambil di mana? Jelasnya di mana? Tadi tadi kan sudah jelas kan. Bukan Alkitab, bukan Al-Quran. Itu kan juga itu Al-Quran kan yang saya tunjukkan tadi. Betul tidak? Yang tadi kau tunjukkan Al-Quran. Al-Quran mengatakan tentang agama Ibrahim, ya kan? Nah, terus Nah, di mana? agama Ibrahim itu agama siapa? Agama Ibrahim itu agama siapa? Nah, sekarang bagaimana kau menjelaskan latar belakang tentang sunat? Nah, sekarang agama Ibrahim itu apakah agama Kristen? Sekarang bagaimana kau tahu tentang latar belakang tentang sunat tentang agama Ibrahim? Ya karena perjanjiannya jelas di Ya, situ. apa isi perjanjian Hukum dari sunat itu agama antara perjanjian Tuhan dengan Ibrahim. Nah, Jadi di mana Allah ayatnya menurunkan wahyu itu karena di mana ayatnya mengatakan bahwa itu perjanjian antara Tuhan dengan Ibrahim? kamu bilang suruh jelasin, saya jelasin kamu ngeyel. Gimana sih, Erga? Dalam Al-Quran dong, jangan lewat Alkitab. Tadi saya sudah jelasin buat Al-Quran kan? Mana Al-Qurannya? Perjanjian. Karena tadi. Dia bicara tentang perjanjian. Mana perjanjian? Mana perjanjian di sini? Coba lihat dulu, dengan dulu. Coba. Kemudian kami wahyukan kepada mereka Nabi Namun, Muhammad, ikutlah ikutilah agama Ibrahim. Jadi Ibrahim bersunat tidak? Mana Coba. perjanjian? Loh, kok perjanjian di situ kan jelas ikutilah agama Ibrahim. Perjanjian. Yang sekarang kamu kan bilang kamu kan bukan imanmu. Sekarang saya jelasin secara iman saya, kenapa kamu menolak? Kan kau jelaskan. Saya kan tanya, saya nggak marah. Kan udah bisa jelaskan kan? Itu sesuai dengan apa isi Al-Quran, suruh mengikuti agama Ibrahim. Nah, mana isi tentang sunatnya mana? Coba, sekarang Ibrahim di perjanjian sunat tidak? Nah, Abraham partisipasinya sunat. Iya. Nah, kalau Karena- Abraham sunat, apa isi dari perjanjian sunat itu? Makanya orang Islam disuruh mengikuti apa yang diperjanjikan dengan Tuhan. Saya tanya, latar belakang tentang perjanjian sunat. Latar belakang tentang Perjanjian sunat menurut Al-Quran. jadi itu tadi toh. Memang secara eksplisit tidak ada ya. Saya udah jelaskan sama kamu. Gak usah pakai emotikon ketawa. Kalau kamu mau diskusi secara sehat aja. Mana isi perjanjian sunat? Saya sudah bilang kan, secara eksplisit tentang sunat tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, kalau di Al-Quran secara eksplisit tidak menjelaskan tentang isi dari perjanjian sunat, yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa kamu disunat sementara kau tidak mengetahui eksplisit. Karena di surat itu jelas kita disuruh mengikuti ajaran Ibrahim. Oke, Paham tidak? kau mau melihat Apa? aturan Ibrahim, berarti saya buka dalam Alkitab. Kenapa Alkitab? Lah, karena Quranmu bisa menjelaskan nggak? Taurat itu Alkitab bukan? Taurat, Alkitab. Dari mana kamu bisa bilang Taurat itu Alkitab? Yesus berkata Yohanes pasal 5 ayat 44. Apa? Musa menuliskan tentang aku. Terus kamu mengklaim Taurat itu Alkitab juga gitu? Karena digenapi dalam nubuatan dalam kitab Taurat. Saya klaim. Menggenapi berarti kamu mengklaim Taurat itu juga berarti Alkitab gitu? Yes, Menggenapi. Alkitab. Coba bilang gini, sekarang gini. Menggenapi, kata menggenapi itu apakah secara otomatis? Jangan lari dulu ke sebuah penggenapan. Kita lagi bicara Bukan, tentang itu tidak perjanjian. lari. Kenapa kamu Kita lari ke dalam Taurat sunat itu dulu. sebagai Jangan Alkitab? kemana-mana. Coba. Oke, kamu lihat baik-baik ya. Ini berbicara tentang sunat. Jangan lari kemana-mana. Ini Tidak Alkitab. ada lari kemana-mana, tidak ada. Berbicara tentang sunat ya. Ini berbicara tentang perjanjian ya. Iya, Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang dibeli dengan uang haruslah disunat. Kamu dibeli kapan? Apa maksudnya yang dibeli Dari dengan perjanjian sunat antara maksudnya? Abraham dengan Allah. Orang yang orang yang dibeli lahir? dengan uang haruslah disunat. Kamu kapan dibeli? Apakah perjanjiannya eksplisit seperti itu? Coba di Yes, ayat yang ke atas. sangat Coba eksplisit yang atas, dalam yang Taurat. ayat ke atasnya lagi. Jangan di situ aja. Kamu hanya kita ngambil lihat ayatnya lagi. di situ lagi. Lihat ya. Nih, Apa? anak yang berumur 8 hari harus Nah. disunat, yakni setiap laki-laki kamu Terus? turun-temurun yang lahir di rumahmu, rumah Nah. Abraham, maupun yang dibeli dengan uang. Nah, kan dari berarti salah seorang asing. ada berarti bukan secara eksplisit itu Ini menjelaskan tentang orang harus eksplisit. dibeli kan? Sangat-sangat eksplisit. Kapan Iya, kau tapi dibeli? kan ada konteks lainnya juga di situ. Mana kau Kenapa dibeli kamu dengan hanya Abraham? mengambil yang itu aja? Harus Di mana dibeli. kau dibeli dengan Abraham? Ini sudah kamu merujuk aja sudah Kamu tentang jawab merujuk dulu, yang di mana lain. kau beli dengan Abraham?
Terus kalau turun-temurun tuh apakah harus dibeli? Gimana kau dibeli dengan Abraham? Salah seorang Sekarang asing, tetapi coba tidak jangan yang dibeli aja. Coba yang tadi atas dua. Kamu berani gak baca yang atasnya lagi? Oke, kita baca lagi Nggak dari berani, atas ya, dari ayat pertama ya. Oke, coba. Ketika Abraham berumur 90 tahun, sekarang Ibrahimmu tuh. disunat usia berapa? Apa? Ibrahimmu disunat usia berapa? Coba buka hadisnya. Sama. Enggak sama. Beda. Sama. Beda. Dari mana beda? Saya ada datanya. Ibrahimmu bukan disunat usia 99 tahun. Ibrahimmu disunat usia 80 tahun. Abraham kami Disunat 80 80 tahun. Alot dong kalau 80 tahun. Gimana sih kamu? Makanya saya bilang kita berbeda. Kok bisa berbeda? Sekarang saya tanya, Ibrahimmu disunat usia berapa? Kalau kamu merasa berbeda, kenapa diperdebatkan? Sekarang saya tanya, Abrahammu disunat usia berapa Ibrahimmu? Oke, aku buka dulu Bukan ya. dapat dalam Al-Quran atau hadis. Abrahammu disunat usia berapa? Oke, sebentar Eka, sebentar. Nah, saya tunggu sekarang, jangan kemana-mana dulu. Kenapa kamu terus lantas konteksnya ke situ? Harus Jangan dibeli, harus kemana-mana di itu dulu. kan di situ jelas. Tidak usah. Kamu emang terlalu begitu aja. Datamu. Cari dulu datamu. Betul kata orang-orang tadi yang kamu naikkan Cari dulu tadi. datamu sekarang, saya butuh datamu. Ibrahimmu disunat usia berapa? Sebentar. Carilah di hadis, carilah di Al-Quran. Iya, mau saya di rumah. Sebentar, sabar dulu. Google dulu. Kamu juga di Google, kamu loh. Kamu Mana katanya ada pelajar. Google? Oh, dari mana kamu gak Google? Apa kamu hafal? Kita pun sendiri gak hafal kan? Kitab kok. Aduh, kamu pun baca juga. Gak usah lari-lari. Jangan ngamuk. Makanya jangan sok bilang orang Google. Kamu Google bagaimana? Dulu cari dulu. Iya, aku cari. Kamu juga Google kok bilang orang Google Tahu gimana? saya punya ada data kok di sini. Saya punya Alkitab asli kok. Ya data kamu memang harusnya kamu nyiapin semua kok. Lah bagaimana? Cari Al-Quran. Ibrahimmu disunat usia berapa? Harus ada dong. Al-Quran kan lengkap. Apalagi ada hadis lengkap dong. Ambil di Alkitab. Siapa yang ambil ke Alkitab? Kamu ngambil dari Taurat, kamu klaim ke Alkitab gimana? Cari dalam hadismu. Silakan. Saya nggak mungkin tunjukin dong Abraham mau disunat usia berapa. Saya ada data di sini. Silakan. Dapat? Jangan kemana-mana ya. Selesaikan satu persatu karena dari ayat yang pertama. Saya buka ayat yang pertama, kamu juga harus buka di situ. Al-Quran kan lengkap, sempurna. Ya lengkap, tapi kan penjelasannya karena saya udah bilang eksplisitnya gak di situ kan. Cari. Cari apa yang dicari? Gak ada di sini. Ibrahimmu disunat usia berapa? Setelah usia 99 tahun atau di mana usia berapa? Silakan cari dulu. Kan sempurna kan? Cari dulu. Ya, Islam. Terus konteksnya apa dulu kalau saya cari ini? Aku ditembak. Konteksnya apa dulu Erga? Tadi kan kamu bicara soal sunat. Saya udah jawab sesuai surat An-Nahl. Kamu berhasil Erga ya. Kamu secara ilmu marketing berhasil. Kamu bawa ini untuk cari koin tuh luar biasa. Saya tanpa dikirim koin pun orang akan kirim saya lewat. Sudahlah, kamu gak usah munafik Erga. Saya tahu tujuan kamu apa tuh. Kalau saya dapat koin kenapa kau Saya yakin? saya salah sama kamu tuh gak seperti room-room yang lain gitu. Kamu kalau naik orang satu-satu gitu bagus. Kalau yang lain kan sekarang keroyokan gitu. kamu jawab dulu pertanyaan saya, ya. Kamu dapat nggak Ibrahimmu disunat usia berapa? Belum. Nggak dapat. Belum. Berarti tidak ada. Ya. Ya udah, kamu udah jujur kan? Ngapain kita Ya, pertanyaan? Berarti yang lengkap Alkitab atau enggak? Apanya yang kita? Alkitab yang lengkap tentang sunat. Kamu ngambil tuh dari Alkitab atau Taurat tuh? Taurat. Lah terus kau bilang Alkitab. Apakah orang-orang Yahudi larang kami pakai Taurat? Lah kamu aja ngambil dari Taurat, kenapa bilang Murid-muridnya Alkitab? Yesus orang Yahudi enggak? Orang Yahudi. Taurat Matius tuh orang turunkan Yahudi. kepada siapa? Ya, Taurat yang Matius. bawa siapa? Taurat yang bawa Saya siapa? menalah. RK, Taurat yang bawa siapa? Nah sekarang kalau berbicara Taurat, Iya. murid-muridnya Yesus orang Yahudi enggak? Bahkan sebelum perjanjian baru itu ditulis, orang murid-murid itu berjalan berdasarkan Taurat. Terus Taurat yang diturunkan kepada Yesus atau pada Musa yang bawa firman itu? Taurat diturunkan untuk bangsa Israel. Pada siapa? Nabinya Bangsa Musa. Israel. Musa kan? Bangsa Israel. Untuk Musa Taurat dari itu Musa kan? Menurut kamu Taurat itu berbicara 10 perjanjian atau itu saja? Dari Musa kan? Menurut kamu Taurat itu hanya berbicara 10 perjanjian?
10 perjanjian tidak. Nah, kalau Memang Taurat itu setelah berbicara, itu memang secara harfiah memang yang menggenapi itu memang dari Alkitab. apa arti Taurat menurut Islam? Apakah dengan cara menggenapi berarti Apa Alkitab Taurat juga Taurat gitu menurut mindset berbicara kamu? tentang Taurat nih. Kamu Aduh. udah sunat, kamu udah kalah. Kamu berbicara tentang Taurat. Apa arti Taurat menurut Islam? Taurat adalah surat yang diturunkan pada Nabi Saya Musa. tanya etimologinya. Iya. Kitab yang diturunkan pada Nabi Musa. Kenapa kamu masih ngeyel? Apa artinya Taurat? Kitab yang diturunkan pada Nabi Musa. Etimologi kutanya. Etimologinya untuk turun pada Bani Israel. Nggak usah mencela-mencela kemana-mana. Intinya kamu tahu, kalau kamu bilang Taurat tuh itu Injil, dari mana kamu bilang? Apa bilang Taurat itu Injil? Nanti kau ambil dari Taurat, terus kamu klaim Kamu diam, itu bro. juga Alkitab. Quran, kamu diam ya. Oke, siap. Kamu sudah salah total, bro. Dari mana salah total? Arti Taurat saja sudah salah. Arti Ya, Taurat, coba kamu Google arti Taurat apa? Taurat, ya. Taurat itu bentuk ot, Taurat, ot. Ada Torah, ada Taurat. Masa harus kita? Taurat itu berbicara tentang hukum-hukum, bentuk jamak. Iya. Torah itu bentuk singular, hukum. Berbicara tentang Taurat itu berbicara tentang hukum-hukumnya Allah kepada bangsa Israel. Jadi ketika kamu mengatakan bahwa Taurat, ya, Taurat itu kamu tidak bisa mengetimologikan arti dari Taurat. Kamu tidak bisa mengetimologikan. Kamu bilang apa? Taurat itu apa? Kau ngomong tadi apa tadi? Ya menurut Islam memang Taurat itu kitab yang udah itu aja. Sekarang siapa yang salah? Ya terserah kamu bilang salah ya saya terima, saya bilang kamu salah juga harus kamu terima. Mana? Taurat itu menurut Islam kau ambil data dari mana? Ya menurut dari pengajaran kami. Iya, di mana? Data apa yang kau pakai? Data apa gimana maksudnya? Data gimana lagi? Kamu minta data apa lagi? Etimologi tentang Taurat, data apa yang kau pakai dalam Islam? Data dari mana data yang kau pakai? Maksudnya gimana? Data apa lagi? Kau mendefinisikan atau mengetimologikan Taurat itu apa menurut Islam. Nah itu data yang kau pakai, yang kau sampaikan itu dari mana? Ya, yang makanya, apakah Islam ini tidak mengerti tentang Taurat? Kenapa tidak mengerti? Ya udah, kalau Islam mengerti tentang Taurat, di mana etimologi dari data dari Islam tentang Taurat? Definisi dan etimologinya. Dari etimologi melahirkan definisi. Terus tujuannya apa kamu tanyakan itu? Saya menanyakan ini supaya kita berawal dulu dari sebuah etimologi sehingga kau memahami arti Taurat dan isi. Saya sudah tekankan sama kamu ya. Menurut Islam, Taurat itu wahyu yang diturunkan pada Nabi Musa. Wahyu yang diturunkan pada Nabi Musa. Wala wata quwata illa billah astagfirullahaladzim. Yang kutanya etimologi. Perlu. Tidak perlu. Kalau kau tidak mengerti etimologi, bagaimana kau memahami Taurat? Tidak perlu etimologi itu apa itu? Astagfirullahaladzim, tidak Antas kalian ini salah mengartikan tentang Taurat. Memahami tentang Taurat pun salah. Karena apa? Tidak mengerti tentang Taurat. Kalau Islam itu tahu, kalau Islam itu sempurna, Islam tahu nggak definisi dan etimologi dan definisi dari Taurat? Kami beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kami beriman kepada Taurat, Injil, dan Zabur. Nah, Taurat aja kamu gak ngerti. Nah, kalau kita berbicara, kita lupakan yang sunat tadi ya. Kita lupakan tentang sunat tadi. Kenapa dilupakan? Gini. Kenapa dilupakan? Kamu aja ambil dari buku Karena Taurat, kamu nggak dari memahami Alkitab. itu dulu. Sekarang kita bicara tentang Dari Alkitabmu ada ke tidak? Itu aja sih. Alkitab saya ada dong. Kalau ada mana? Kenapa kamu ambil dari? Nggak paham. Coba. Kenapa kamu ambil dari Taurat aja? Kenapa gak ambil dari Alkitab itu? Kan kitabmu Alkitab bukan Taurat. Alkitab saya ya dari perjanjian lama dengan perjanjian baru disebut Alkitab. Kamu mengutip namanya. Siapa yang mengutip? Saya tidak pernah mengutip. Nah, terus bagaimana Perjanjian tidak? lama baru menggenapi dalam Duluan perjanjian. Taurat atau duluan Alkitab? Jangan Duluan Taurat atau duluan Alkitab? Apa? Jangan congor bro, kita pakai data saja ya. Saya itu pakai data di sini bro ya, tidak pakai asal ngomong. Ya. Kita tuh hanya mengikuti alur kamu aja, Erika. Kamu tujuanmu jelas. Untuk apa kamu tanya soal ini itu? Untuk menjatuhkan Islam itu aja sih tujuanmu. Apa yang menjatuhkan? Oke, kamu Oh, lihat udahlah. baik-baik.
Al-Baqarah 146. Maaf ya. Kita lihat dulu Al-Baqarah. Terus konteksnya apa dulu? Konteksnya apa dulu? Oke. Nanti kita lihat konteksnya apa dulu ya. Gini bro ya. Kami telah, ini kita bicara tentang Taurat nih. Orang-orang yang telah kami anugerahi kitab Taurat dan Injil mengenalnya Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, di mana dalam Taurat berbicara tentang Nabi Muhammad? Secara eksplisit tidak ada. Lalu kenapa di sini dia mengatakan orang-orang ya? Telah Oke, kami saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan ya. Taurat dan Injil mengenalnya. Ini firman Allah bukan? Kalau firman Allah berarti bisa dong dibuktikan dalam Taurat. Nabi Muhammadmu ditulis dalam Taurat. Di mana? Jawab. Kita mulai dari Taurat dulu. Di mana dalam Taurat Nabi Muhammad ditulis namanya, dinubuatkan dari nabi-nabi sebelumnya? Ayo. Apa? Kok apa sih? Sebentar. Kamu yang saya bicara. Sabar. Ya aku. Kamu enak, kamu host pakai data, pakai Google, udah siap dari tadi, enak. Nika, gue dapat Sekarang bebek loh, gue dapat bebek loh. Sekarang kamu bilang kamu udah menyiapkan materinya ini tuh, terus kamu kasih pertanyaan ke orang gini gitu. Itu Terus saya kamu suruh udah cepat-cepat. hafal ayat itu Al-Baqarah. Bukan sebenarnya karena kalau kamu hafal nggak mungkin kamu baca data. Udah Paham? saya nggak mau kitab. Jangan Anjing lah. bodohi orang lah, Erka. Kau sendiri tuh nggak ngerti apa-apa. Kamu sendiri tuh cuma Iya, kalau saya tidak mengerti, bro tinggal jelaskan Kamu Al-Baqarah tidak itu. mengerti. Kamu sendiri pun tidak hafal apa yang kamu maksud. Kamu cuma cari dari Google atau ini itu kan udah kamu siapin semua. Oke, kalau kamu bilang saya cari dari Google, saya buka Al-Quran sekarang ya. Al-Baqarah 146. Ini Al-Quran ya? Bukan? Iya betul itu Saya Al-Quran. buka Al-Quran. Kalau kamu bilang itu Google, saya buka Al-Qurannya. Al-Baqarah 146 ya. Kalau kamu bilang saya Google ya. Al-Baqarah 146. Saya udah ambil wudhu ya, udah cuci. Karena orang Katolik selalu ambil wudhu ya. Kapan kamu ambil wudhu? Jangan bohong. Ah, Jadi kamu gak usah takut itu. kamu udah usah bohong. Saya orang Katolik, saya ambil wudhu, jadi nggak usah takut. Saya pegang Al-Quranmu, saya ambil wudhu. Al-Baqarah 146. Orang-orang yang telah kami anugerahi Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad. Ya. Mengenal Nabi Muhammad. Ini dalam dia punya footnote-nya, mengenal kenabian Muhammad dan sifat-sifatnya sebagaimana yang tersebut dalam Taurat dan Injil. Tunjukkan dalam Taurat Nabi Muhammad ada tertulis Nabi Muhammad sebagaimana mesti yang tertulis di sini dalam Taurat dan Injil. Saya sudah bilang, secara eksplisit tidak ada kata Nabi Muhammad itu tidak ada. Jikalau Allah menuliskan dalam Al-Quran Al-Baqarah 146, bisa nggak dipertanggungjawabkan bahwa nama Nabi Muhammad itu ada dalam Taurat? Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Ya silakan, kalau memang bisa, tunjukkan di Taurat mana nama Nabi Muhammad itu ditulis. Buktikan. Kita akademis nih bro, jangan asal congor, pakai data. Tunjukkan data by data. Saya tunjukkan by data, Anda tunjukkan by data. Nanti kalau saya tunjukkan gini, itu nanti memang kan kamu cari yang ada kata Muhammadnya, memang tidak ada. Allah mau mengatakan sendiri dalam Al-Baqarah 146. Apa? Orang yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil mengenalnya Nabi Muhammad. Ya, sebagaimana yang tersebut dalam Taurat dan Injil mengenalnya. Kalau Allah mau ngomong benar gak sih? Ya benar lah, pasti benar. Buktikan. Kalau Allah mau ngomong benar, buktikan dalam Taurat mana? Kalau secara saya kan sudah bilang secara eksplisit di dalam Taurat tidak ada namanya. Eksplisit. Saya ingin buktikan kebenaran dari Allah. Dalam Ulangan 18 ayat 15. Saya ingin buktikan dari kebenaran Allahmu dalam Taurat berbicara tentang Nabi Muhammad. Saya mengutip 8 Ulangan ayat 15. 18 tidak tertulis nama Muhammad. Emang tidak ada, saya bilang tidak ada, secara eksplisit tidak ada. Ulangan Apa? 18 itu merujuk pada seperti Yosua. nubuatan kan? Coba kamu baca seperti nubuatan tidak? Sudah baca Ulangan 18 ayat 18 Itu merujuk pada nubuatan Yosua. tidak? Itu nubuatan tidak? Nubuatan untuk yang merujuk pada Yosua, penggenapan Yosua, dan juga Yosua apa? tentang prototipe dari Yosua yang merujuk pada Yesus Kristus. Sekarang udah saya tunjukkan bilangnya itu Mana nama Nabi Muhammad? itu